Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kembali di sini bersama dengan saya di channel Perianto Samasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di dalam video saya ini, saya akan membagikan kepada kita bagaimana tanggapan keras yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, yaitu Pak Yakut, ya, soal masalah-masalah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, di mana terjadi banyak pelarangan ibadah, khususnya umat Kristen, bahkan sampai ada pembubaran ibadah, teman-teman. Akhirnya di sini kita melihat bahwa tegas sekali apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama, yaitu bahwa tidak perlu ada yang namanya pelarangan, ya. Kita akan lihat saja, teman-teman, dari sebuah berita yang saya lansir dari situs merdeka.com dengan judulnya begini: viral pembubaran ibadah di gereja Lampung. Begini kata Menteri Agama: tidak perlu ada larangan. Ya, kita akan baca saja sampai selesai, teman-teman, ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyesalkan kembali munculnya polemik kegiatan ibadah umat beragama. Masalah ini berawal ketika ada seorang pria membubarkan kegiatan ibadah di gereja Kristen Kemah Daud GKKD Bandar Lampung. Menurut Yakut, persoalan seperti itu seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, apalagi sudah ada regulasi yang mengatur dan bisa dijadikan pedoman bersama. Nah, kita melihat, teman-teman, ya, ini Pak Menteri membahas soal apa yang terjadi, ya, atau apa yang dialami oleh jemaat GKKD di Bandar Lampung, di mana ibadah mereka yang sedang berlangsung diberhentikan oleh seorang Pak RT, teman-teman, ya. Dan dikatakan oleh Pak Menteri bahwa seharusnya itu tidak perlu terjadi, ya, karena hal apapun itu dapat diselesaikan dengan musyawarah, teman-teman. Jadi, ya, seperti apa yang pernah saya sampaikan, ya, dibicarakan baik-baik, jangan justru di tengah-tengah ibadah yang sedang berlangsung, ya, itu harus dihentikan, itu yang tidak boleh, ya. Oke. Pihak bertanggung jawab atas terciptanya kerukunan. Jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan. Tidak perlu ada aksi pembubaran atau pelarangan. Ini langsung disampaikan oleh Pak Menteri Agama kita, ya. Lanjut saja, teman-teman, dikatakan di sini, penghentian ibadah umat Kristiani di Lampung itu disinyalir karena warga merasa keberatan soal izin gereja. Menteri Agama Yakut menegaskan urusan izin rumah ibadah harus ke pemerintah daerah setempat untuk penyelesaiannya. Nah, coba, ya, karena kemarin-kemarin, ya, termasuk juga Egy Sujana, teman-teman, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua RT Wawan itu adalah memang tugasnya dia. Wah, ini salah sekali kalau kita melihat apa yang dari Pak Menteri Agama ini, bahwa jelas untuk penyelesaian masalah izin rumah ibadah itu bukanlah urusan, bukanlah wewenang dari RT. Ini jelas-jelas yang berurusan di sini adalah kepala daerah. Siapakah kepala daerah itu? Ya, itu dari tingkat 1 gubernur, ya, lalu tingkat 2 wali kota dan juga bupati. Jadi seharusnya paling tidak bupati lah, wali kota lah, ya, yang seharusnya menyelesaikan masalah ini. Jadi soal Pak RT Wawan yang dibela-bela, ya, karena dia menjalankan tugasnya, sebenarnya itu sudah salah sekali. Jadi Pak Egy Sujana di sini juga harus mengerti soal hal ini, ya. Jangan melakukan tindakan semena-mena, ya. Nah, ini disampaikan lagi, polemik izin rumah ibadah harus melapor ke pemerintah daerah, FKUB, kepolisian, dan Kemenak setempat agar dapat diambil langkah penyelesaiannya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan sambungnya. Ya, jelas sekali, ya. Lalu, nah, ini dia yang penting, kita harus lihat ini, dan semua mereka-mereka yang merasa
berkuasa itu harus dengarkan ini dia ya. Menteri Agama ya dinyatakan sudah meminta Kakanwil Kemenak Lampung untuk turun langsung ke lapangan dan ikut membantu menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, terkait kegiatan peribadahan sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Sekali lagi, di sini tidak ada disebut yang pemerintah dari tingkat RT, RW, dusun, bahkan kepala desa atau lurah. Tidak ada. Ini kepala daerah, bupati atau wakilnya, wali kota atau wakilnya ya. Dalam pasal 18 PBM ya, peraturan bersama menteri mengatur bahwa pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati atau wali kota dengan memenuhi persyaratan layak fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang saya berkali-kali sampaikan di sini. Ya, yang namanya bukan gedung resmi rumah ibadah, maka itu boleh dimanfaatkan untuk menjadi tempat peribadatan. Ya, ingat ya. Baik itu rumah sendiri, baik itu gedung yang lain, teman-teman, ya, itu boleh digunakan untuk beribadah. Ya. Hanya saja di sini kita juga harus melihat bahwa itu tetap saja harus mendapatkan izin dari kepala daerah. Nah, jadi kenapa banyak kita melihat ya seperti yang kemarin di Purwakarta, Ibu Ane harus menyegel itu rumah ibadah yang biasa dipakai oleh orang-orang atau jemaat-jemaat GKPS. Padahal itu jelas-jelas padepokan, ya kan? Jadi kenapa mereka ya jemaat GKPS beribadah di padepokan itu? Karena mereka belum ada atau belum mempunyai gereja yang resmi. Nah, siapa yang salah di sini? Sudah tentu kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama di sini, jelas-jelas sebenarnya penyegelan itu tidak seharusnya terjadi. Ya, karena kalau misalnya kepala daerah ngerti apa yang menjadi tugasnya soal tempat peribadatan ini, seharusnya dia mengeluarkan izin, teman-teman. Ya, dia mengeluarkan izin. Ya, bukannya menyegel. Komunikasilah, ya, lakukanlah yang namanya musyawarah ya terhadap pihak-pihak terkait di gereja GKPS itu. Jangan main langsung tutup, ya kan? Jangan langsung menyegel begitu. Ya, bicarakan dulu ya. Kalau memang mereka belum punya gedung gereja, ya jangan harus beribadah di gereja yang lain. Apalagi kalau ya gereja itu jauh dari tempat mereka. Harusnya silakan saja berikan izin, ya, keluarkan izin untuk padepokan itu digunakan menjadi tempat peribadatan mereka. Ya kan? Selesai. Itu. Lalu selanjutnya, proses yang sudah diatur seperti ini sebaiknya dipatuhi oleh para pihak. Pemerintah daerah juga diharapkan bisa berperan sesuai kewenangannya sehingga umat beragama di daerahnya bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman. Betul, ya, saya respect sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama kita. Semoga ini bisa berjalan ya, dan sekali lagi kita memohon tentunya, berharap tentunya ada ketegasan ya, bukan hanya sekedar menyampaikan himbauan saja ya. Lalu pemerintah daerah, lanjut Menteri Agama, memiliki peran besar dalam upaya menjaga kerukunan dan perizinan rumah ibadah. Bahkan jika ada umat beragama yang belum bisa mendirikan rumah ibadah karena belum memenuhi persyaratannya, PBM memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasinya. Nah, jelas kan? Ini sudah sangat jelas sekali. Jadi bukan menyegel, Bu, bukan menyegel, Bu Ane. Jadi justru seharusnya adalah memfasilitasi mereka-mereka yang belum ada rumah ibadah. Ya, ini dia di pasal 14 PBM mengatur dalam hal persyaratan yang belum dipenuhi, pemerintah daerah berkewajiban menyediakannya, penyediaan pembangunan rumah ibadat sebutnya, ya. Jadi sudah sangat jelas sekali, nggak perlu lagi saya mengkomentari banyak soal hal ini. Ya, ini tergantung kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya ya
orang yang benar-benar bertoleransi tinggi, ya, maka seharusnya dia ngerti dan pasti akan menjalankan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama ini. Menteri Agama berharap aksi pembubaran kegiatan beribadah tidak terulang. Polemik rumah ibadah juga sudah diatur dalam PBM dan harus mengedepankan semangat musyawarah. Saya sudah meminta jajaran Kanwil, Kemenak Provinsi dan Kemenak Kabupaten atau Kota untuk proaktif dalam penyelesaian semacam ini dan terus terdepan dalam menjaga kerukunan umat. Ya, jadi ini sudah sangat jelas sekali teman-teman ya. Jadi tentunya kita berharap di sini baik itu bupati, wali kota, gubernur harus segera ya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama kita. Karena ini jelas sekali bahwa soal peribadatan itu adalah dijamin oleh konstitusi. Tidak boleh ada yang namanya pelarangan ibadah. Yang jelas setiap penduduk warga Indonesia harus ya dan wajib ya untuk beribadah, karena itu dijamin oleh konstitusi negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, sekian saja dulu untuk video saya untuk pagi menjelang siang hari ini, dan sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. NKRI harga mati.